Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin Bapak Ibu. Pagi hari ini kalau kita ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Yang percaya di rumah masing-masing bisa katakan amin. Bapak Ibu, pagi hari ini Tuhan izinkan kepada kita sekali lagi kita beribadah di rumah masing-masing Bapak Ibu. Karena gereja juga mendukung untuk pemutusan rantai penularan COVID-19. Jadi Bapak Ibu, minggu ini saya mengambil keputusan untuk hari Minggu ini kita beribadah di rumah masing-masing. Tetapi saya percaya Bapak Ibu, semua tidak akan mengurangi sukacita kita beribadah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu, semua karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita ada juga karena kebaikan Tuhan. Walaupun kita beribadah di gereja, saat ini beribadah di rumah, tapi yakin Bapak Ibu, Tuhan itu maha hadir. Ketika kita membuka hati kita haus akan hadirat Tuhan, di situ Tuhan hadir. Di situ Tuhan ada. Dan ketika Tuhan ada, Tuhan hadir, suasana sorga turun, kita mengalami kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pagi hari ini firman Tuhan secara singkat saya mau angkat dari Efesus, suratan Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Bapak Ibu bisa mengikuti juga dari layar kaca yang ada. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat ke-11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musibhat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi Bapak Ibu, hidup kita ini sedang menghadapi peperangan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan musuh yang terlihat. Tapi jelas Bapak Ibu melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Itu peperangan rohani kita. Tetapi Bapak Ibu, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita sebelum kita berperang, ayat sebelumnya mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tetapi sebelum kita mengenakan perlengkapan senjata Allah, Bapak Ibu, ayat 10 ada kalimat yang mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai kata be strong. Jadilah kuat. Jadi Bapak Ibu, syarat untuk kita bisa menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk kita turun berperang, ada tahapan pertama yang Alkitab mengajarkan kepada kita, be strong. Jadilah kuat. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini punya pengertian Bapak Ibu, kalau kalimat ini be strong, jadilah kuat, kekuatan yang kita dapat tidak sedikit pengaruhnya dari luar. Faktor yang paling mempengaruhi untuk kita menjadi kuat adalah faktor dari dalam. Jadi Bapak Ibu, hari ini hidup anak Tuhan harus diperkuat hari demi hari. Karena akan banyak hal di akhir zaman membuat hidup kita menjadi lemah. Itu sebab firman Tuhan pagi hari ini mengatakan, be strong, jadilah kuat. Amin Bapak Ibu. Ini pesan firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, situasi saat ini terlebih Kota Blitar, Bapak Ibu dapat melihat situasi seperti apa sekarang ini.
peningkatan penularan virus corona ini semakin meningkat, Bapak Ibu. Dan dampaknya juga pagi hari ini kita harus beribadah di rumah masing-masing, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita tidak membuat hidup kita kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu akan menjadi lemah akhir-akhir ini. Kalau kita tidak membuat diri kita menjadi kuat, Bapak Ibu, kita akan selalu menyalahkan Tuhan, selalu berkata, mana Tuhan? Mana kuasamu? Seluruh umat Tuhan sedang berdoa agar corona ini selesai. Tapi hari ini meningkat. Hari ini tidak kunjung selesai. Kalau hidup kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita akan salah paham dengan Tuhan. Kita selalu akan protes, menggerutu kepada Tuhan. Mana Tuhan? Corona nggak selesai-selesai. Bapak Ibu, kata kuat di ayat ke-10 ini, dalam bahasa aslinya dipakai kata endunamo. Ya, artinya Bapak Ibu, menjadi kuat dengan kekuatan berlapis, memperkuat untuk menerima kekuatan, meningkatkan kekuatan. Jadi Bapak Ibu, pesan firman Tuhan kalau pagi hari ini mengatakan jadilah kuat. Bapak Ibu, ini adalah hari-hari yang penting di mana kita harus berhadapan dengan fakta realita yang sangat mengerikan. Kalau kita tidak membuat hidup ini kuat, Bapak Ibu, kita akan kalah menghadapi situasi saat ini. Jadi Bapak Ibu, saya menghimbau kepada setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada. Janganlah berdoa supaya hidup ini menjadi mudah. Tapi berdoalah kepada Tuhan supaya kita menjadi kuat. Menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena dengan kita kuat, Bapak Ibu, kita bisa mengangkat senjata. Tidak bisa Bapak Ibu kita langsung pakai senjata yang sudah disiapkan Tuhan. Di ayat berikutnya, kenakanlah segala perlengkapan Allah. Kalau kita belum kuat, kita tidak bisa menggunakan senjata itu Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya senjata Bapak Ibu, kita tidak bakal bisa berperang. Kita akan kalah menghadapi peperangan. Itu sebab jadilah kuat lebih dahulu, baru kita bisa menggunakan perlengkapan. Kita baru bisa memakai senjata. Bapak Ibu, TNI kita, tentara kita Indonesia, mereka akan dilatih secara fisik dan mental, psikologisnya untuk menjadi kuat dulu Bapak Ibu. Sebelum pegang senjata, sebelum membela negara, mereka ditempa dengan begitu luar biasa sehingga fisik mereka kuat. Tidak hanya di luar, tetapi secara mental, secara psikologi mereka kuat. Dan ketika mereka sudah kuat, ketika mereka mempergunakan senjata, mereka mengerti senjata itu dipergunakan kepada siapa, untuk apa senjata itu. Kalau belum kuat, Bapak Ibu, banyak kejadian Bapak Ibu, orang-orang kaya bisa membeli senjata api, tidak bisa menguasai diri, belum ada kekuatan, digunakan untuk hal-hal yang tidak baik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan bahwa jadilah kuat. Sebelum mengangkat perlengkapan senjata Allah, jadi kuat lebih dahulu. Itu urutannya Bapak Ibu. Jadi ketika kita menyatakan bahwa kita adalah anak Tuhan, Bapak Ibu, anak Tuhan itu harus menjadi kuat. Amin Bapak Ibu. Ketika anak Tuhan itu kuat, dia akan mempunyai prinsip. Ketika anak Tuhan itu kuat, dia akan mempunyai tanggung jawab. Ketika kita kuat di dalam Tuhan, saat kita menghadapi situasi yang sangat mengerikan, hari-hari ini selalu ada rasa syukur kepada Tuhan. Ucapan terima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu, tidak sedikit dari umat Tuhan, anak Tuhan, Tuhan izinkan terkena virus ini Bapak Ibu. Terkena COVID-19 ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita tidak bisa mengucapkan terima kasih Tuhan. Kita tidak bisa bersyukur. Kita selalu mengomel, selalu menggerutu, protes kepada Tuhan. Tuhan mengapa begini, Tuhan mengapa begitu. Bapak Ibu, saya mau tekankan sekali lagi, mari tuh Bapak Ibu perkuat hidup kita di dalam Tuhan. Karena hari-hari terakhir ini Bapak Ibu adalah hari-hari terakhir
Kita sudah hidup di ujung dari akhir zaman. Segala kesudahannya akan segera berakhir. Alkitab mengatakan Bapak Ibu, mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Maju satu pasal Bapak Ibu, mundur satu pasal. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Mengapa kita harus kuat Bapak Ibu? Mengapa Rasul Paulus mengajarkan sebelum mengangkat senjata kita harus kuat? Sebelum kita berperang kita harus kuat dulu. Efesus pasal 5 ayat 16 dikatakan demikian. Mari tampilkan LCD. Efesus 5 ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu, kata jahat dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa aslinya dipakai kata poneros. Artinya apa Bapak Ibu? Masa yang ganas, masa yang keji, masa di mana malapetaka besar akan datang. Hari-hari yang jahat ini adalah masa yang sukar. Arti dari kata poneros, masa yang sukar. Bapak Ibu, masa yang sukar dituliskan dalam 2 Timotius 3. Bapak Ibu coba buka. 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan demikian Bapak Ibu. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama dikatakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, saat ini Bapak Ibu, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu, ayat pertama mengatakan dituliskan akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar Bapak Ibu dituliskan dalam bahasa aslinya itu memakai kata kalepos. Kalepos itu artinya sangat berbahaya. Dalam perjanjian baru Bapak Ibu, kata kalepos hanya dipakai 2 kali Bapak Ibu. Yang pertama itu dalam Matius 8 ayat 28, tidak usah dibuka. Ada seorang yang sedang kerasukan setan. Alkitab menulis orang itu sangat berbahaya. Kalepos. Kenapa sangat berbahaya? Karena orang itu sedang dirasukin setan. Nah, di 2 Timotius 3 ayat yang 1, masa-masa sekarang adalah masa-masa yang sukar. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata sukar dipakai kata kalepos. Apa masa sukar itu? Perhatikan ayat yang kedua Bapak Ibu. Perhatikan ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan jadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Perhatikan anak-anak muda, ini masa-masa yang sukar. Saya berdoa pemuda remaja tidak masuk dalam masa yang sukar ini. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu masa-masa yang sukar Bapak. Tabiat manusia yang melawan Tuhan, Bapak Ibu, dikatakan sangat berbahaya. Sama bahayanya dengan orang yang sedang kerasukan setan. Dan ini yang kita hadapi Bapak. Hari-hari ini adalah masa yang sukar. Firman Tuhan pesan, pergunakanlah kesempatan yang ada. Pergunakan hari-hari ini. Karena hari-hari terakhir adalah hari-hari yang jahat. Masa-masa yang sukar. Kalau kita tidak memperkuat hidup ini Bapak Ibu, kita masuk di masa yang sukar ini. Saya tidak bisa menerangkan satu persatu Bapak Ibu. Bapak Ibu merenungkan, membaca, Bapak Ibu dapat mengerti. Masa-masa yang sukar manusia ini mencintai dirinya sendiri. Menjadi hamba uang dan seterusnya sudah dijelaskan, ditulis jelas dalam Alkitab. Dan masa-masa ini yang kita hadapi Bapak Ibu.
Itu sebab Rasul Paulus menuliskan pesan firman kepada kita bahwa be strong. Amin Bapak Ibu. Jadilah kuat untuk kita menghadapi masa-masa yang sukar. Bapak Ibu, cara kerja iblis, tipu muslihat iblis, dalam bahasa Inggris dipakai kata traveling over, berputar-putar. Artinya menunda sehingga tidak sampai tujuan, membuat kita pusing. Sehingga ketika berjalan kita tidak sampai pada tujuan. Itu cara kerja setan Bapak Ibu. Untuk melemahkan iman kita. Bapak Ibu, ketika kita sudah lemah, kita sudah tidak ada niat untuk berdoa. Kita sudah tidak ada kemauan, kerinduan untuk memuji Tuhan. Ketika kita lemah, hidup kita sudah tidak ada keinginan mencari hadirat Tuhan. Ketika kita sudah menjadi lemah Bapak Ibu, itu yang dimau oleh setan. Dan Bapak Ibu, ketika kita sudah lemah, kita tidak bisa maju berperang. Dan kita akan kalah di dalam peperangan. Bapak Ibu, iblis kalau menjerat manusia, dia dimulai dari tubuh. Tubuh ini keinginan daging, hawa nafsu. Lalu masuk lagi mulai ke merusak ke jiwa, keinginan mata. Lalu merusak roh kita, keangkuhan hidup. Dijelaskan dalam 1 Yohanes. Kita buka dulu Bapak Ibu, ini ayat yang bagus sekali untuk mengingatkan kembali kepada kita supaya kita mengetahui cara kerja iblis. 1 Yohanes pasal yang kedua. Cara kerja iblis seperti ini Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 dikatakan demikian. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai yang ke-17. Dikatakan demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat berikutnya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging yang ada di dalam tubuh ini Bapak Ibu. Tubuh ini yang terlihat, mata, telinga, panca indera kita terlihat, itu tubuh. Yaitu keinginan daging dan keinginan mata, jiwa ini Bapak Ibu. Serta keangkuhan hidup, roh kita bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi Bapak Ibu, cara kerja setan itu tahapannya seperti itu. Merusak hidup kita sehingga anak Tuhan menjadi lemah. Tidak bisa masuk dalam peperangan rohani dan kalah di dalam peperangan. Itu sebab pagi hari ini kebenaran firman Tuhan mengajak kita be strong. Amin Bapak Ibu, jadilah kuat di dalam Tuhan. Sebelum kita menggunakan senjata yang sudah disediakan Tuhan, jadilah kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, apa senjata rohani? Ayat 14, Efesus 6. Ayat 14 sampai 17 jelas sekali Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu sama, atau kita baca sama-sama pagi hari ini. Efesus 6 ayat yang ke-14. Katakan demikian, Efesus pasal yang ke-6. Bisa ditampilkan? Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dimulai. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Ayat berikutnya, ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16 dikatakan demikian. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17 dikatakan demikian. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jelas Bapak Ibu, ini senjata yang kita akan pakai untuk masuk dalam peperangan rohani. Tapi sebelum menggunakan senjata-senjata yang sudah kita baca, be strong, jadilah kuat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena sekali lagi Bapak Ibu, kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar Bapak Ibu. Masa-masa di mana malapetaka besar akan datang. Karena ini sudah di ujung dari akhir zaman.
Semua yang tertulis dalam Alkitab akan tergenapi. Tidak satu pun terlewatkan. Semua akan digenapi. Kalau Bapak Ibu tidak mempersiapkan hidup kita, Bapak Ibu, untuk menjadi kuat, Bapak Ibu, kita akan kalah. Kita sudah kalah duluan menghadapi corona, Bapak Ibu. Belum masuk peperangan terhadap roh-roh jahat, penghulu-penghulu jahat di udara, Bapak Ibu. Kita baru menghadapi corona. Kita sudah kalah, Bapak Ibu. Kita sudah lemah. Kita mempertanyakan di mana kuasa Tuhan saat ini. Tapi biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita. Mari perkuat hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Bagaimana untuk kita menjadi kuat? Ini penting, Bapak Ibu. Bagaimana untuk kita menjadi kuat? Roma 1 ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian. Roma pasal pertama. Dikatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Bapak Ibu, untuk kita bisa menjadi kuat, Bapak Ibu, Alkitab kalau mengajar kita, menyuruh kita, itu sesuatu yang pasti mampu kita lakukan. Bapak Ibu, jadikanlah firman Tuhan, Alkitab, senjata kita. Bagaimana kita bisa menggunakan Alkitab? Dengan membaca dan merenungkan, Bapak Ibu. Berkali-kali Bapak Ibu membawa firman selalu mengingatkan kepada kita. Kita mungkin kalau menghitung sampai bosen ya Bapak Ibu. Diingatkan membaca Alkitab, merenungkan Alkitab. Mungkin Bapak Ibu bosen ya. Sudah kalau masuk kiri keluar kanan mending Bapak Ibu. Ini sudah gak bisa masuk, menggok ya. Lenggok lewat belakang, bablas ke sana, gak masuk sama sekali. Bapak Ibu, jangan bosan-bosan menerima pesan ini Bapak Ibu. Karena dengan kita merenungkan, membaca firman Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan, minta, boleh kita minta kepada Tuhan, boleh Bapak Ibu. Segala keluh kesah kita, Tuhan bilang, sini bawa kepadaku kamu yang letih lesu, berbeban berat. Kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu perlu ingat, kedaulatan itu ada di tangan Tuhan. Urusan doa kita dijawab atau tidak itu bukan urusan kita Bapak Ibu. Itu haknya Tuhan. Ketika Tuhan menjawab tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan Bapak Ibu, kita bisa ragu akan Tuhan. Ketika kita sudah ragu akan Tuhan, langkah kita akan menjadi mundur. Kita bisa berpaling meninggalkan Tuhan. Bahaya Bapak Ibu. Kita sudah masuk di masa-masa yang sukar. Hidup kita tidak kita perkuat. Lalu kita pergi meninggalkan Tuhan. Cari pertolongan kepada orang lain. Kepada manusia. Kita menjadi manusia yang malang Bapak Ibu di dunia ini. Tapi biarlah firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu, saya mau mengajak jemaat Tuhan. Jemaat GPDI Theophilus. Bapak Ibu, baca Alkitab. Allah saja Bapak Ibu dikatakan karena Injil adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu, firman itu menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Baca terus Bapak Ibu. Bapak Ibu belum mengerti hari ini satu pasal membaca tidak mengerti. Baca terus Bapak Ibu. Firman itu tidak berlalu begitu saja. Tapi firman itu adalah firman yang hidup. Dia adalah senjata, firman itu senjata untuk kita menghadapi masa-masa yang sukar. Kedua Bapak Ibu, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 untuk kita menjadi kuat. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat ke-8 mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Bapak Ibu, kata kuasa bahasa aslinya dipakai kata dunamis. Artinya kekuatan, kemampuan untuk melakukan mujizat, kekuasaan dan pengaruh. Dunamis Bapak Ibu. Mempunyai daya ledak, itu dunamis. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, tidak bisa kita menolak
Yang satu ini Bapak Ibu, mau tidak mau ketika kita menjadi kuat di dalam Tuhan, kita harus buka hati untuk Roh Kudus menguasai hidup kita. Kita mau ingin punya kuasa, kekuatan, power untuk menghadapi masa sukar ini. Syaratnya Bapak Ibu, Roh Kudus harus ada di dalam hidup kita. Dia yang memberi kemampuan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, Roh Kudus yang membuat kita menjadi kuat. Firman dan Roh Kudus membuat kita kuat di dalam Tuhan untuk kita menghadapi masa-masa yang sukar saat-saat ini. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan tidak saya panjangkan. Bapak Ibu, sadarkah kita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Amin. Dia selalu bersama dengan kita. Saat susah, saat kita senang, saat kita duka, saat kita tertawa, saat kita menangis, Dia ada bagi kita. Tetapi kalau kita lemah Bapak Ibu, kita tidak punya kekuatan di dalam Tuhan, pertolongan Tuhan datang sekalipun, Bapak Ibu, kita tidak bisa mengerti, kita tidak pernah tahu. Itu sebab firman Tuhan pagi hari ini, mari Bapak Ibu umat Tuhan yang ada, yang mendengarkan kebenaran firman ini di rumah masing-masing, jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, berdoa, terima kuasa dari Roh Kudus. Dia akan memampukan hidup kita berjalan di masa-masa yang sukar. Haleluya, 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 haleluya. Beri kemampuan kepada kami Tuhan, untuk kami cinta membaca firman-Mu, cinta berdoa. Roh Kudus memenuhi hidup kami, untuk kami pakai Tuhan menghadapi peperangan di masa-masa yang sukar ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba sudah berhenti memberitakan kebenaran firman-Mu, tapi biar Roh Kudus terus memetraikan firman itu kepada setiap umat-umat-Mu yang mendengar pagi hari ini. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu, Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu menolong kita. Pujian ini mengatakan sampai sehelai rambut pun jatuh, kalau tanpa seizin Tuhan tidak akan jatuh Bapak Ibu. Amen. Itu artinya betapa penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Tapi kalau saat-saat ini Bapak Ibu Saudara menjadi ragu akan kuasa Tuhan, Bapak Ibu sedang bertanya-tanya di mana pertolongan Tuhan, Bapak Ibu dalam kondisi lemah sepagi hari ini, mari datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Biar kekuatan yang baru kita dapatkan pagi hari ini, dan kita dapat berkata, Tuhan selalu menolong. Saya mengajak kita menyanyikan pujian ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, nyanyikan pujian ini menjadi iman doa kita kepada Tuhan.
Haleluya, 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 haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita berdiri di hadirat Tuhan. Mari katakan baik. Tuhan selalu menolong kita. Dia selalu menjaga kita di masa-masa yang sukar ini. Dia melindungi hidup kita. Percaya Bapak Ibu, kasih kuat hidup kita, kuatkan hidup kita di dalam Tuhan, supaya pagi hari ini kita dapat berkata, Tuhan selalu menolongku. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, meliharaku seumur hidupku. Mari katakan sekali lagi, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Umat-umat Tuhan, jemaat GPDI Theophilus selalu dalam pelindungan Tuhan, selalu dalam pertolongan Tuhan. Mari kuatkan hidup kita di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Jadilah kuat di dalam Tuhan untuk kita menghadapi masa-masa yang sukar ini. Selalu menolongku, selalu Dia mengenyangkan kita, Dia pelihara hidup kita. Haleluya, seumur hidupku. Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, sambil kita mengangkat tangan, mari kita katakan, Tuhan selalu menolong. pertolongan Tuhan ada bagi setiap umat-umat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan, tolong umat-umat-Mu, kuatkan umat-umat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu, terus di dalam hadirat Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat dari Gembala Senior, kesempatan yang sangat terbatas ini mari gunakan Bapak Ibu. Bapak Ibu introspeksi diri, apakah kita kurang hari-hari ini membaca firman Tuhan? Apakah kita tidak membiarkan Roh Kudus secara total di dalam hidup kita bekerja? Atau kita masih mengandalkan kekuatan manusia kita sendiri Bapak Ibu?
Hal-hal itu kalau kita abaikan, saat-saat ini membuat kita menjadi lemah. Kita tidak bisa menang di masa-masa yang sukar. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, jadilah kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita dapat berkata, Immanuel, Dia Allah yang selalu beserta dengan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan.